Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Vika Zulfitria Zakaria dengan NIM O1A1 20163 dari jurusan Farmasi Universitas Halu Oleh. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan masuk ke materi yang akan saya presentasikan yang berjudul Gangguan Enzim Pencernaan dan Cara Mengatasinya. Nah, sebelum masuk ke materi awal, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu apa sih pencernaan itu. Nah, pencernaan itu merupakan proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dengan mengubahnya dari partikel yang lebih besar menjadi partikel yang lebih kecil. Atau bisa kita lihat bahwa dia bertanggung jawab dalam menghancurkan dan menyerap zat makanan atau minuman dan mengubahnya menjadi nutrisi. Dalam pencernaan itu tentunya melibatkan beberapa organ, baik secara mekanik maupun kimia. Apa saja sih organ-organ itu? Nah, organ-organ itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Sistem pencernaan terjadi melalui mekanisme yang cukup panjang. Yang pertama pada rongga mulut. Tahap pertama, ketika makanan atau minuman masuk ke dalam mulut, makanan itu akan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur yang diproduksi kelenjar ludah akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran berotot yang dilalui makanan dari faring ke lambung. Peristiwa lewatnya makanan dari faring ke lambung melalui esofagus itu biasanya ditandai dengan gerakan peristaltik. Pada esofagus terdapat otot-otot khusus yang menyerupai katup yang disebut dengan lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali ke kerongkongan. Berikutnya yaitu lambung. Lambung berada di antara esofagus dan duodenum. Dalam lambung juga terdapat tahap produksi getah lambung, yaitu sefalik, gastrik, dan intestinal. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau getah lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Sekarang masuk ke usus halus dan usus besar. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimia dan secara mekanik serta penyerapan sari-sari makanan. Di usus kita menemukan peptida yang terbentuk dari beberapa asam amino, kemudian lemak yang terbentuk dari asam lemak dan gliserol, dan yang ketiga karbohidrat yang terbentuk dari gula sederhana. Kemudian makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus itu sendiri terdiri atas 3 bagian. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum merupakan penghubung lambung dengan jejunum atau muara saluran getah pankreas dan empedu. Dan yang kedua jejunum yaitu melanjutkan proses pemecahan nutrisi. Sedangkan ileum penyerapan vitamin dan garam untuk organ pencernaan. Tidak semua organ pencernaan memiliki enzim. Yang memiliki enzim hanya pada rongga mulut, lambung, dan usus halus. Pada rongga mulut terdapat enzim petialin. Terdapat di dalam air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi dari enzim ini untuk mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa. Yang kedua pada lambung terdapat 3 enzim, diantaranya enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua yaitu enzim lipase steapsin yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino atau polipeptida. Kemudian yang ada pada usus halus yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi disakarida. Yang kedua pepsin yang itu berfungsi
memecah peptida menjadi asam amino. Yang ketiga, erepsin yang berasal dari erepsinogen berfungsi untuk memecah peptin menjadi asam amino. Dan yang keempat, lipase memecah gliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada disakarase yang berfungsi untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam, fosfatase yang berfungsi untuk memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa. Dan yang terakhir, enterokinase yang berfungsi untuk memecah enzim tripsinogen dari pankreas menjadi tripsin. Sekarang kita masuk ke penyakit yang terkait enzim pencernaan. Di sini ada penyakit laryngopharyngeal reflux atau LPR, merupakan naiknya asam lambung yang mengandung pepsin. Pepsin merupakan enzim pencernaan. Ini bisa naik ke laring dan menyebabkan kerusakan di area tertentu. Lanjut ke prinsip kerja dari penyakit laryngopharyngeal reflux ini yang dapat menyebabkan kita sakit. Itu pada penderita LPR, naiknya asam lambung yang mengandung pepsin ini akan menimbulkan beberapa gejala. Gejala tersebut misalnya suara serak, batuk kronis, dan rasa seperti ada yang tersangkut di tenggorokan. Sebab laryngopharyngeal reflux itu terjadi. Penyakit ini terjadi saat sphincter esofagus tidak berfungsi dengan baik karena kelainan tertentu. Penyebab lain yang bisa membuat sphincter itu rusak ada 3. Yang pertama, lambat dalam mengosongkan perut. Kedua, kontraksi esofagus normal. Dan yang ketiga, hiatal hernia. Sekarang kita akan masuk ke materi pengobatan penyakit LPR atau pada gangguan enzim pencernaan. Di sini saya mengambil obat omeprazol, di mana omeprazol adalah penghambat pompa proton selektif yang bersifat irreversibel. Cara kerja dari omeprazol ini dengan menekan sekresi asam lambung oleh penghambatan spesifik pompa proton H+ per K+- ATPase yang ditemukan pada permukaan sekresi sel parietal lambung. Kemudian omeprazol itu menghambat langkah terakhir dari produksi asam, serta menghambat basal dan dirangsang sekresi asam terlepas dari efek penghambatan omeprazol terjadi dalam waktu 1 jam setelah pemberian oral. Efek maksimum terjadi dalam waktu 2 jam. Durasi inhibisi adalah hingga 72 jam. Ketika omeprazol dihentikan, aktivitas sekresi asam lambung dasar kembali setelah 3-5 hari. Efek penghambatan omeprazol pada sekresi asam akan mencapai stabil setelah 4 hari dosis harian berulang. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai gangguan enzim pencernaan, baik dari penyakitnya, prinsip kerjanya, penyebab, serta cara pengobatannya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.